Saudara lihat saya seperti ini, apa saudara pikir saya nggak pernah kecewa sama Tuhan? Pernah. Tapi saya udah pernah ya kesaksian di sini, tapi nggak tahu saudara masih ingat apa enggak. Saudara dulu di gereja ini ada komsel di daerah Sewan. Itu tahun 2005, udah begitu lama. Wah, saya semangat banget tuh kalau datang ke ibadah komsel di daerah Sewan, Rawa Kucing ya. Saudara tahu kan jalannya masuk-masuk ke gang-gang gitu kan. Semangat. Berjalannya waktu, setelah 2 tahun, satu-satu berguguran tuh. Misalnya ya, misal, saya, Pak Thomas, Pak Joni. Pelayanan tuh. Mungkin karena jalannya susah, agak bagaimana-bagaimana, Pak Thomas mundur. Pak Yulius aja deh, yang bagian Sewan gitu ya. Ya udah saya jalanin bersama Pak Joni. Lama-lama Pak Joni juga, aduh males tinggallah saya sendiri. Nah satu hari, saya berdoa, biasanya saya suka ngobrol gitu. Sudah tahu, dari 3, gugur 1, gugur 2, tinggal saya sendiri. Saya merenung nih, Tuhan, dahsyat ya. Saya sampai sekarang ini, gak pernah absen untuk hadir di komsel di daerah Sewan. Ada kebanggaan nih. Saya bersyukur nih sama Tuhan nih. Nah, di komsel itu saya bersaksi dan menghimbau, saudara-saudara sekalian, kalian kan deket, daerah Sewan sini kan deket kan, tinggal jalan kaki. Saya nih yang jauh nih dari Jakarta, nggak pernah absen. Saudara harus contoh saya. Semangat ya, layani Tuhan. Amin, pada ngomong. Itu kalau lu komsel di Sewan itu sampai pintu-pintu aja udah nggak bisa masuk. Banyak orang gitu ya. Ya, jangan absen ya. Lu orang kan deket, saya kan jauh, lihat tuh. Ya, ada kebanggaan. Besok saya masih datang, penuh sukacita. Maksudnya minggu depannya masih saya datang. Minggu depan lagi, saya nggak bisa datang. Padahal baru bersaksi. Karena apa? Banjir. Sudah masih ingat lah. Saya nggak bisa. Minggu depan lagi, saya datang. Nah, ada yang nyeletuk. Minggu lalu Pak Julius nggak datang, jadi kita ngobrol ngalur ngidur. Jadi kalau next time, kalau Pak Julius nggak datang, kita nggak usah komsel aja. Jangan. Maksudnya jangan bergantung sama saya. Harus semangat. Jadi minggu yang lalu saya nggak datang karena banjir. Jadi minggu depannya saya bilang, harus semangat. Padahal saya udah bersaksi ya tadi ya, nggak pernah absen. Di situ saya absen tuh. Minggu depan lagi, saya nggak bisa datang. Nah ini yang saya nggak bisa terima. Mungkin pernah dengar ya kesaksian saya. Waktu itu kalau misalnya hari Kamis, saya bangun tidur, sepertinya saya salah urat. Jadi mau bangun, kok geraknya susah. Padahal nanti jam 7 ada komsel. Semangat saya. Saya pergi ke toko, dengan jalannya tertati-tati pelan-pelan, nggak bisa gesit dah. Nah di toko itu kurang lebih jam 12, saya pikir, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan, masa nanti nyampein firman-Nya, nengoknya pelan-pelan, salah urat. Saya suruh anak buah saya, namanya si Agus, Gus, tolong panggil tukang urut. Karena saya pernah satu hari kena gitu ya, sampai nggak bisa bergerak, cuma ditotok sebentar aja, nggak sampai 5 detik, udah biasa lagi. Saya pemikirannya seperti itu, panggil. Akhirnya dipanggil lah, saya diurut-urut nih, diurut-urut, kok tambah sakit. Saya pemikiran begini, biasanya kalau diurut sakit sekali, langsung sembuh. Saya pikir gitu, jadi saya tahan-tahanin. Dia juga udah baca-baca, kok udah baca-baca, ya biasa ya, ini gitu ya. Wah, saya bilang darah Yesus. Maksud saya, jangan pakai gitu-gituan dah. Sakitnya bukan main, saya paksain, saya tahan. Akhirnya saya nggak kuat, saya bilang, udah deh Pak. Akhirnya saya kasih dia uang sekian. Dan saya tanya, itu siapa? Itu tukang sol sepatu, tapi jago ngurut katanya. Wah, ya udah, saya dipijit, saya diurut, bukan tambah baik, napas aja sakit. Aduh, sakit gitu. Saudara bayangkan, padahal rencana saya mau memberi yang terbaik. Waduh, tapi saya tetap beriman dan tujuan saya itu mulia, mau melayani. Saya percaya nanti menjelang sore gitu ya, menjelang jam 5, pasti saya mengalami kesembuhan. Sekarang napas susah nih, mungkin susah. Saya mau naik motor juga pelan-pelan. Saya balik ke rumah dulu kan. Di rumah itu, saya pikir saya mau kuat-kuatin, saya yakin. Doa saya pasti Tuhan dengar. Kalau saya berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya, teman saya ulang tahun, makan di hotel bintang 5, sayang nih Tuhan, kesempatan untuk bisa makan enak. Terus Tuhan gak dengar, saya gak kecewa. Yang saya doakan supaya saya bisa melayani Tuhan di daerah komsel di mana orang gak mau sentuh.
Tadi saya udah cerita ya, bergugur-guguran. Doa yakin. Sampai rumah, tambah amsyong. Dan saya benar-benar nggak kuat. Saya telepon ke daerah Sewan itu. Saya bilang, sorry saya nggak bisa datang. Bla 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 bla. Terus di sana udah, ya udah. Ini udah kumpul nih banyak orang nih. Apa kita suruh pulang aja ya? Waduh, saya sedih gitu ya. Jangan, udah pertahankanlah, mau bagaimana. Nah, setelah saya telepon Aro, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa kan gak macam-macam. Yang tadi saya bilang, bukannya karena mau nonton bioskop, Tuhan sembuhin saya nih, tiket udah dibeli. Terus Tuhan gak mau denger, saya bisa maklum. Ini kan saya mau melayani Tuhan. Kecewa saya sama Tuhan. Saya gak mau doa tuh malam itu. Kesel, kecewa, dan saya minta istri saya kerikin saya. Tapi saudara percaya dong, ketika engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah, Yesus adalah Tuhan, dia kan taruh rohnya. Tiba-tiba di dalam hati saya ini ada Roh Kudus. Sambil dikerik, dulu kaset. Saya ambil kaset, dengerin khotbah siapa aja deh. Mana tuh ada yang kuatin saya. Nah ini baiknya Tuhan. Akhirnya saya ambil kaset nih sembarangan, saya pencet. Sambil saya dikerik-kerik atau diurut atau diapalah sama istri saya. Nah, saudara tahu, akhirnya saya bisa dipulihkan di malam itu juga. Karena saya mendengar kaset khotbah. Kaset khotbah ini juga saya udah pernah saksikan ya. Mungkin saudara lupa. Ceritanya unik banget. Hamba Tuhan itu menyaksikan begini. Satu hari ada seorang hamba Tuhan dari gereja Baptis bernama Pendeta Antoni Campolo. Baptis itu adalah gereja kayak Protestan. Nggak nyanyi-nyanyi kayak begini nih. Satu hari dia melayani, diundang oleh satu gereja Pantai Costa karismatik. Jadi lebih dari ini. Nyanyinya bisa, wah gimana. Nah, ini kesaksian Antoni Campolo. Waktu dia berkunjung, sebelum ibadah, dia diajak masuk ke ruang doa. Jadi para pengerjanya itu menyuruh si Antoni Campolo itu berlutut, didoain. Dan doanya ini bikin sedikit mengganggu hatinya Antoni Campolo adalah pakai bahasa roh. Inamalasio Tuhan. Wah, diteken-teken. Dan paling bikin kesel si Antoni Campolo adalah diteken-teken, seorang majelis bertanya, Pak, udah ngerasain belum rohnya? Sudah bayangkan ya. Doa-doa. Nah, lebih ngekiin si hamba Tuhan ini adalah begini. Setelah doain pendeta Antoni Campolo, sekarang berdoa syafaat. Nah, doa syafaat ini bikin si Antoni Campolo itu mengkel, marah mungkin ya. Doanya begini, Tuhan Yesus, ada seorang jemaat bernama Charlie Stolfus. Jemaat ini mau meninggalkan istri dan 2 anaknya. Charlie Stolfus itu Tuhan, tinggalnya 100 meter dari gereja, nanti ada jalan, belok kiri, lurus aja Tuhan. Ketemu tikungan yang kedua, belok kiri. Sampai ketemu rumah karavan, seberangnya rumah perak. Itu rumahnya Charlie Stolfus Tuhan. Tolong. Antoni Campolo jadi kesel, marah. Doa apaan nih? Doain seseorang, alamatnya disebutin. Kesel mulu dia. Ya udah. Dia melayani seperti biasa gitu ya. Ya dengan hati yang agak jengkel. Selesai ibadah dia pulang nih. Nah, naik mobil. Biasanya dia nggak mau tuh ngangkat penumpang gitu ya kalau ada yang minta tumpangan. Nah, entah kenapa saat itu waktu Antoni Campolo mau pulang, dilihat ada seorang anak muda pakai jeans, bawa Lancer. Dia pikir, udah sekalian jalan aja ya, sambil ngobrol. Dan anak muda ini minta tumpangan. Begitu naik, anak muda ini biasa dong kenalan. Antoni Campolo berkata, saya pendeta Antoni Campolo. Saya dari ini biasa ya. Saya baru melayani di gereja itu. Kamu siapa? Anak muda itu bilang begini, saya Charlie Stolfus. Kaget si Antoni Campolo. Siapa? Kamu Charlie Stolfus. Dia langsung putar balik. 100 meter dari gereja, dia belok kiri. Ada tikungan yang kedua, perapatan kedua, dia belok kiri. Dilihat ada rumah karavan, seberangnya ada rumah perak, dia berhenti di situ. Cut! Charlie Stolfus yang kaget. Loh, kok lu tahu rumah gua di sini? Kamu turun, saya mau melayani engkau. Engkau Charlie Stolfus mau meninggalkan istri dan 2 anakmu. Kaget, akhirnya dilayani. Singkat cerita, Charlie Stolfus itu tidak jadi meninggalkan istri dan anaknya, dan akhirnya dia menjadi gembala. Saya dengar kesaksian itu, nguatin iman saya.
Rancanganku bukan rancanganmu. Saudara nangkap sesuatu? Kelihatannya nyebelin banget nih kejadian ini. Di balik nyebelin kejadian ini, ada sesuatu. Saya tutup dengan satu kesaksian, pemain musik boleh? Pemain musik, di C ya. Keluarin gambarnya. Evan tadi, gambar tadi. Yang sepasang ya, suami istri. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, ini juga dahsyat luar biasa. Terkadang kita nggak mengerti jalan Tuhan, rencana Tuhan. Dan memang Tuhan sudah berkata, rancanganmu dengan rancanganku, jalanmu dengan jalanku, itu bedanya seperti langit dan bumi. Serius sekali. Bisik. C. Pelan-pelan. Tahun 1921, keluarga ini bernama David Flood. Dia begitu cinta Tuhan. Keluarga ini dari Swedia. Bersama keluarga lainnya, yaitu keluarga Erickson. Mereka dua pasangan ini cinta Tuhan, sehingga cintanya kepada Tuhan membawa mereka sampai ke Zaire, dulu Kongo. Berbeban untuk memenangkan banyak orang di Afrika. David Flood bersama istri dan seorang anak, putranya berusia 2 tahun, berangkat bersama pasangan lain ke Zaire, dulu Kongo, untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan taruh beban seperti itu. Nah, ternyata di negeri yang dituju, yaitu Zaire, mereka tidak mau terima orang kulit putih. Sehingga mereka harus membuka ya lahan gitu di tengah hutan untuk mereka tinggal, karena kampung itu tidak mau menerima mereka. Mereka mengalami sakit malaria. Nah, di situ sakitnya adalah sakit malaria. Anaknya yang berusia 2 tahun sakit malaria, tapi David Flood tetap mempertahankan imannya, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi pasangan yang satu lagi, yaitu tadi saya katakan keluarga Erickson, nggak kuat. Karena mereka kekurangan gizi, kesepian, sakit. Pasangan yang lainnya, yaitu Erickson, meninggalkan David Flood, dia kembali ke camp misinya. Tinggallah David Flood, istri dan anaknya. Istri David Flood dalam keadaan hamil tua. Dalam keadaan hamil tua, terus dia sakit malaria, ini istrinya. Dia masih sempat menginjil 1 anak. Jadi selama 1 tahun itu, dia cuma bisa menginjil 1 anak kecil. Dan apa yang terjadi? Selesai, maksudnya melahirkan, istrinya meninggal dunia. David Flood coba menguatkan dia punya iman. Anaknya selamat, tapi istrinya meninggal dunia karena sakit malaria. Dia bikin peti matinya sendiri, dia kuburin istrinya sendiri. Dia kuat-kuatin imannya. Selesai penguburan itu, di sini David Flood gak kuat adalah ketika dia mendengar tangisan daripada anak yang baru lahir seminggu. Wah, di situ David Flood imannya rontok. Dia ngomong begini, David begitu terpukul. Kenapa begini Tuhan? Kami sekeluarga telah mengorbankan segalanya untuk Injil, tetapi Tuhan mengambil istriku dan kini aku harus membesarkan kedua anakku. Setahun lebih kami melayani di sini, tetapi hanya ada 1 anak yang mau mendengar Injil, dan itu pun aku tidak tahu apakah ia dapat memahami sepenuhnya apa yang kami ajarkan kepadanya. Aku kecewa Tuhan, hidupku memang sia-sia. Aku akan kembali ke Swedia. Singkat cerita, David Flood yang begitu cinta Tuhan sampai dia mengorbankan segala-galanya buat Injil, memberitakan Injil di Zaire. Dia tinggalin semua. Dia menjadi seorang pemabuk, dan dia paling benci kalau ada orang ngomong soal Tuhan. Dia tinggalin Tuhan. Berpuluh-puluh tahun David Flood hidup di dalam
kesia-siaan, kepahitan, benci, tawar hati. Udah bukan tawar hati lagi dah, udah benci banget. Sampai dia usia 73 tahun hidup dalam kesia-siaan dengan mabuk-mabuk. Dia mendengar satu cerita bahwa ada sebuah KKR di London nih, dia dengar dilayani oleh seorang, keluarin, bisa dibesarin nggak? Seorang penginjil kulit hitam bernama Jin Luhigita Ngedagora. Penginjil ini bersaksi, sekarang di China ada 110.000 orang Kristen. Luar biasa, ada kebangkitan rohani. Sekarang di China, di negeri dia bilang, udah ada 32 pos penginjilan. Dan sudah berdiri satu rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Tuhan dahsyat. Pendeta ini ngomong. Dia bersaksi begini. Dulu waktu saya kecil, ada satu keluarga yang melayani saya, yang ceritakan tentang Injil. Dan keluarga itu adalah David Flood. Ini anak kecil yang, aduh Tuhan, selama 1 tahun aku hanya dapat dikatakan gini, hanya ada satu anak yang mau mendengar Injil. Itu pun aku tidak tahu apakah ia dapat memahami sepenuhnya apa yang kami ajarkan kepadanya. Anak kecil itu ternyata ini mendengar itu David Flood yang hidup dalam kesia-siaan dalam usia 73 tahun. David Flood minta ampun. Dia menangis. Roh Kudus menjamah hatinya. Damai sejahtera yang selama ini hilang. Sukacita yang selama ini dulu waktu muda dia dapati hilang. Kembali lagi ketika dia usia 73 tahun. Dia meneteskan air mata, dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hatinya. Dia ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. David Flood saat itu dalam keadaan stroke ya. Seminggu sesudah itu, dia meninggal dunia dengan senyum yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini dia nggak dapat, dia dapat di akhir hidupnya. Si undang saudara bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Singer. Lama-lamanya saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus selama-lamanya. Biar musik namun dikecilkan sedikit. Saudara, hari ini ada pesan Tuhan untukmu. Apakah engkau mengalami kesuaman rohani? Kau sudah mulai gak semangat lagi untuk berdoa, baca firman, beribadah, tanpa disadari engkau mengalami kekecewaan. Itulah virus iman. Kau mulai gak semangat lagi. Kau berkata, saya jadi jemaat biasa aja, saya gak mau terlalu aktif, saya gak mau lagi mengiringi Tuhan secara serius. Yuk hari ini kita introspeksi diri. Banyak masalah yang menimpa saudara. Kau gak ngerti, tapi engkau nanti akan mengerti. Ikuti aja alurnya Tuhan. Kau jadikan Tuhan itu nahoda. Maka engkau akan berkata, ayo jemaat, saya mau
saya mau iring Yesus. Bapak dengar anak-anakmu. Dengar, inilah seruan anak-anakmu. Meskipun saya susah